Salam sejahtera untukmu, saudaraku. Horas madihamu saluhutna. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Saudara-saudaraku, hari ini kita memasuki minggu Estomihi. Estomihi itu berarti, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Mazmur 31 ayat 3b. Perkataan ini sesungguhnya adalah ungkapan hati yang paling dalam dari pemazmur dan dirumuskan dalam satu bentuk permohonan doa pengakuan atau kredo yang sungguh-sungguh melekat menyatu di dalam Tuhan. Realitas hidup yang penuh kesusahan, ancaman, rasa sesak yang sangat menyiksa dan penuh tekanan, intimidasi dialami oleh pemazmur Raja Daud. Tetapi bagi dia ada testimoni kehidupan yang terpatri dalam satu pengakuan bahwa tidak ada perlindungan yang lain, tidak ada pertahanan yang lain, dan tidak ada jalan selamat yang lain selain daripada Tuhan sendiri. Inilah yang disuarakan oleh Minggu Estomihi yang kita rayakan saat ini, mengajak, mengundang kita semua orang percaya untuk berlaku dan mengaku Tuhanlah gunung batu perlindunganmu, Tuhanlah kubu pertahananmu, dan Tuhanlah penyelamatmu. Saudaraku, hal yang sama disuarakan oleh Rasul Paulus di dalam nas khotbah ini. Sebagai hamba Allah, dia melihat dirinya tidak terlepas dari gumul juang kehidupan. Berbagai kesusahan, rasa sesak yang menyiksa juga dialami. Karena begitu beratnya kesusahan dan pergumulan itu, ada desakan manusia jasmania mendorong niat untuk undur diri dari pelayanannya. Namun kekuatan dan desakan manusia batiniah atau rohani untuk terus melangkah, terus setia, terus taat sebagai hamba Tuhan, itu yang dimenangkan oleh Rasul Paulus. Bagi dia, nilai kehidupan sebagai hamba Tuhan tidak lagi kepada hal-hal yang dapat dipuji dan dipuja oleh dunia ini. Namun nilai kehidupannya ada di dalam kesetiaan, ketaatannya memenuhi panggilan Kristus sebagai hamba Tuhan. Dia berkata, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Saudara-saudara, kepada saya, kepada saudara, dan kepada kita semua, firman ini menyuarakan 3 hal penting untuk kita renungkan dan kiprahkan. Yang pertama, saudaraku, sang pemilik hidupmu adalah Tuhan. Kita tak berkuasa atas hidup ini, namun Tuhanlah yang berkuasa penuh atas hidupmu. Ini berarti bahwa untuk segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupmu, suka dan duka, kecewa dan bahagia, berkeluh kesah dan penuh harap, jatuh dan bangkit, Tuhan adalah pemilik dan penuh kuasa atas hidupmu itu. Sebagai pemilik dan penuh kuasa, Tuhan tidak mungkin meninggalkanmu, membiarkanmu hidup sendirian. Dia memeliharamu, melindungimu, dan menyelamatkanmu. Yang kedua, berilah dirimu sebagai alat Tuhan, hamba Tuhan. Apabila hatimu sudah menjadi tempat kediamannya, biarlah Tuhan yang mengemudikan, menggerakkan, dan mengarahkan hidupmu. Mengikutinya saja, itu sudah cukup. Tuhan tidak menginginkan kelebihan dan kehebatan kita. Dia hanya menginginkan hati yang dipersembahkan bersama dengan seluruh hidup menjadi kemuliaan bagi Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Yang ketiga, saudaraku, nyalakanlah terus sumbu ketaatan dan kerendahan hati. Ketaatan itu adalah kesadaran diri dan kerelaan yang tulus untuk memperkecil lingkaran kehendak sendiri, kepentingan sendiri, dan kemauan sendiri. Dan pada saat yang sama, memperbesar lingkaran kehendak Allah
kepentingan Allah dan kemauan Allah. Kehendak Allah, kepentingan dan kemauan Allah itu ialah dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara-saudaraku, kiranya firman ini mencerahkan kita semua untuk tetap kuat dan termotivasi melakukan gumul juang pelayanan di dalam dunia penuh kerusuhan ini. Selaku hamba Tuhan, setialah kepadanya. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu